Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79 yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang desain blogger. Insya Allah bagian yang ini adalah bagian yang terakhir atau bagian ke-6 ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas semuanya per bagian. Bagian yang pertama, dari mulai pertama kita membuat akun Gmail, membuat blog dengan blogger, mengupload tema, hingga kemudian yang terakhir bagian yang kelima, menjadikan blog mobile friendly dan SEO optimization ya, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah settingan pengaturan sebelum Anda melakukan postingan ya, postingan blogger. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi sebelumnya, desain blogger ya. Bagian yang ke-6. Bagian yang ke-6, desain postingan blog yang disukai pengunjung. Tentunya sebelum kita melakukan posting blog ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ya. Pada kesempatan kali ini akan coba kita bahas secara detail. Sebelum Anda melakukan posting blog ya, ini kita melanjutkan blog yang sebelumnya ya. Kita sudah posting 2. Silahkan Anda isi ya. Sebelumnya kita sudah membahas di bagian yang kelima. Ada hal yang harus Anda isi sebelum Anda melakukan posting blog ya. Di bagian pengaturan Anda klik bagian setting, bagian pengaturan, harus ada yang Anda isi ya. Description kalau nggak salah, email ya. Bagian ini enable research description, ini harus Anda aktifkan ini ya. Kemudian ini Anda isi ya, Anda isi. Gunanya mengisi ini nanti akan muncul di postingan kita ya, di postingan kita seperti ini ya, di postingan kita nanti setelah Anda mengisi research description tadi ya, nanti ketika kita posting akan muncul tab research seperti ini, research description seperti ini nanti ya. Ini akan muncul yang ini ya. Ini harus Anda isi ya, minimal 150 kata ya, 150 kata. Gunanya untuk apa? Ini untuk memberikan deskripsi ketika orang mencari sesuatu di blog. Misalnya kita coba mencari sosiologi misalnya ya, kita cari sosiologi, research description ini nanti akan muncul di sini. Ini sinyalnya lagi agak, ini fungsi dari research description. Jadi research description ini membantu orang yang mencari informasi di blog ya, di Google mengidentifikasi bahwa blog yang Anda cari ini ya, ini alamat web ini sesuai dengan apa yang mereka cari. Ini fungsi dari research description ya. Ini ya, ini. Ini selain judul juga ada ini diisinya nanti di sini ya, untuk ditampilkan di Google seperti itu. Jadi ada beberapa hal sebelum Anda melakukan posting blog. Salah satunya silahkan Anda isi research description ya, di bagian setting ke bawah meta tag ini, research description ini Anda aktifkan. Kemudian ini Anda isi sesuai dengan karakter dari blog Anda tuh ya. Nanti ketika kita post akan muncul di sana. Gunanya nanti akan tampil di sini gitu ya, seperti itu. Baiklah, kita akan coba memulai untuk melakukan postingan blog ya.
dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh. Saya akan mencoba untuk memposting yang ini ya. Biasanya sebelum saya saya tidak pernah melakukan atau jarang melakukan postingan langsung ngetik di blognya ya. Tujuannya agar saya punya arsip ya, suatu saat ada sesuatu terjadi di blog, saya masih mempunyai cadangan atau arsipnya, seperti itu ya. Biasanya saya akan mengetik terlebih dahulu di Word, kemudian setelah Anda misalnya seperti saya mengetik terlebih dahulu di Word, jangan Anda copy paste ya, nanti akan kacau ya kalau seandainya ini Anda lakukan. Misalnya Anda mengcopy kemudian mempastenya di post Anda ya, itu akan kacau. Salah satu caranya adalah kita coba melakukan postingan ya. Anda klik new post ya, di sini new postingan. Ini tampilannya akan seperti ini. Ada dua jenis tampilan dari postingan kita. Kita bisa posting dengan memasukkan kode HTML, atau kita melakukan posting dengan Compose View ya. Untuk mengetik biasa kita pilih Compose View ya. Kita akan coba untuk memposting artikel yang ini ya. Dan harap juga diperhatikan sebelum Anda memposting supaya postingan Anda tersebut berada di rating paling tinggi di Google ya, seperti ini, atau ada di urutan halaman pertama dari research engine Google. Biasanya silakan Anda cari kata kunci dulu ya. Kenapa saya pakai pengertian? Karena ini banyak dicari. Apa yang dimaksud dengan kata kunci atau backlink ya, itu adalah kata, nah ini seperti ini. Jadi sebelum Anda melakukan postingan blog, silakan Anda cari salah satu di sini ya. Karena ini biasanya banyak dicari oleh orang lain ya, oleh orang yang mencari sesuatu informasi di Google gitu ya, seperti itu. Misalnya cagar budaya, Anda jangan hanya membuat judul posting cagar budaya atau budaya saja ya. Misalnya tambahkan pengertian. Kita coba lihat cagar budaya. Kalau seandainya kita memposting di blog hanya menggunakan judul cagar budaya, akan banyak yang cari atau tidak gitu ya. Ya, kita coba ini cagar budaya ya. Apakah bisa? Cagar budaya. Nah, ini banyak yang mencari ya, ada yang mencari. Jadi bisa Anda gunakan judul postingan Anda hanya cagar budaya. Coba kita tambahkan pengertian. Nah, ini lebih banyak lagi. Jadi pilihan yang kedua silakan Anda pakai judulnya pengertian cagar budaya atau cagar budaya menurut ahli ya. Ini berarti banyak yang mencari. Jadi sebelum Anda melakukan posting, silakan Anda survei dulu kira-kira judul dari postingan Anda yang banyak dicari itu yang seperti apa, itu ya judulnya. Baiklah, kita coba praktek bagaimana posting blog ya. Jadi seperti biasa, kalau saya diketik dulu artikelnya di Word ya, karena memiliki banyak keuntungan. Salah satunya kita punya arsip ya. Di sisi lain ya, kita tidak diharuskan terus-menerus koneksi internet ya. Tentunya kita bisa offline ketika ngetik di Word, setelah selesai baru kita bisa online kemudian posting di blog. Silakan Anda copy ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jangan dipaste langsung di postingan karena nanti akan kacau ya. Tapi silakan Anda buat notepad ya, buat notepad. Jadi
kopian dari Word tadi Anda paste di notepad dulu ya, Anda paste di notepad dulu. Nah ini akan sangat ribet sekali untuk mengatur sinkron ya, sinkron atau presisi tidaknya ya. Tapi kalau di notepad kita bisa lihat, tinggal kita atur ya, kita atur ini seperti ini, terus Anda atur ya spasinya supaya nanti ketika diposting kita tidak harus mengatur-ngaturnya lagi ya, yang kadangkala memakan waktu lama dan tidak beres ya, tidak matching ya, seperti itu. Oleh karena itu setelah Anda ketik di Word, kemudian Anda pastekan dulu ya di notepad, kemudian diatur kembali ya. Nah ini misalnya kita sampai sini saja, silakan baru Anda copy ya, Anda copy yang sudah diatur, kemudian baru dipostingkan di blog di sini ya, di postingan ya. Ini seperti ini, silakan Anda tambahkan misalnya sumbernya dari mana, sumber ya, seperti itu. Kemudian ya ini yang atas judul ini tinggal Anda cut ya, di cut, kita tempatkan di sini sebagai judul. Nah ini ke sini. Nah seperti itu. Adapun kemudian untuk mendapat mengisi deskripsinya, biasanya kalau saya cukup mengopi yang ini ya, mengopi paragraf yang pertama atau apa saja ya, terserah yang Anda inginkan ya, untuk tampil di pencarian Google nanti ya. Ini paste di sini ya. Kemudian lokasi jangan lupa diisi lokasi ya. Ini lagi agak kurang fit internetnya, misalnya Banten atau apa, ini biasanya langsung kemudian Anda research ya, ini biasanya harus sudah tampil ya. Tapi karena ini kita bikin label ya, label di sini sesuaikan dengan label-label yang ada di blog kita. Misalnya ya blog kita nih alias store, yang atasnya ya label ini label ya, isian buat label. Misalnya kita buat label, nah ini materi SMA, ini belum muncul semua ya. Nah ini label ini silakan Anda isi sesuai dengan label yang Anda buat di sini ya. Misalnya Anda membuat label apa di sini sebelumnya. Ini lagi agak lemot, kita refresh lagi. Nah ini label-labelnya sesuaikan dengan label ini ya. Label diisi di postingan ini. Misalnya labelnya di sini kelas 10 ya, kita isi di sini kelas 10 sesuai dengan label ini. Kita copy saja yang ini, copy, kita akan tempatkan misalnya di label kelas 10 ya, sesuai dengan keperluan Anda tentunya ya. Ada tempel di sini. Nanti kalau sudah banyak postingan label kelas 10, Anda tidak perlu ini, tinggal memilihnya saja gitu ya. Kemudian ini silahkan Anda rubah hurufnya sesuai dengan selera Anda. Font type biasanya saya pakai Perdana
Ya, untuk gambar silahkan Anda tinggal upload. Kalau saya biasanya tidak menggunakan gambar yang terlalu besar, jadi gambarnya dibuat kecil saja agar ketika orang membukanya tidak memakan waktu lama atau tidak lemot. Misalnya kita cari gambar cagar budaya. Nah, image, kita buka image di sini. Dalam mencari gambar juga Anda harus hati-hati ya, karena ada gambar-gambar tertentu yang memiliki lisensi ya, jadi tidak gratis dan tidak bisa kita tempatkan di blog kita. Tapi kebanyakan gambar-gambar tersebut tentunya banyak yang gratis gitu ya, di samping yang memang berbayar. Ini kita cari gambar di sini. Biasanya kalau gambar yang berbayar atau tidak gratis ada kodenya ya, kode lisensinya. Di sini ada kode lisensi ya, itu jangan Anda copy paste enaknya, karena tentunya akan bermasalah dengan Google gitu ya. Seperti itu. Ini tidak ada kode lisensinya. Biasanya ada di sini di tag ya, jenis tag bahwa kode gambar tersebut memang gambar berbayar. Tapi kalau polos seperti ini tidak ada lisensinya atau bukan merupakan gambar berbayar, gambar gratis, jadi bisa Anda ambil gitu ya. Tentunya lebih etis lagi kalau seandainya Anda sertakan sumbernya, misalnya Merdeka.com atau Wikipedia dan lain sebagainya. Silahkan Anda copy, salin gambar, masukkan ke Find ya. Kalau saya ini paste di sini gitu ya gambarnya, tinggal kita save, beri judul cagar budaya ya, seperti itu, disimpan. Ini udah tersimpan, tinggal kita upload di sini. Ini cara mengupload gambar gitu ya, letaknya di sini. Ini kita upload gambarnya, ini kita tunggu. Agak lama ya, internetnya agak lemot ini, udah berapa hari karena tentunya hujan ya, hujan yang terus menerus ya. Di sini akan muncul ya, bentar, belum keluar ya, silakan Anda tunggu sebentar, nanti akan keluar di sini gitu ya. Tinggal Anda upload dan Anda atur nanti di pengaturan tentunya. Nah, ini ada, silakan tinggal Anda choose file, pilih file ya. Kita letakkan di unduh gambar kita tadi, ini cagar budaya ya. Kita tunggu proses upload gambarnya, gambar budaya PNG ya, tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah beres, silahkan Anda klik kemudian select ya. Nah, ini sudah masuk sini. Saya sengaja tidak menggunakan gambar-gambar yang besar, apalagi memperbesar aja, karena akan memperlambat proses membuka artikel ini nanti ya. Silahkan Anda atur. Ini di pengaturan bisa Anda tambahkan teks, misalnya saya menambahkan teks cagar budaya saja
budaya saja. Di bawahnya silahkan Anda tulis misalnya Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ya, ini klik di Anda mau membuatnya small, medium, large, extra large, original size ya. Kita pilih medium saja ya, seperti itu ya. Yang ini untuk menandai silahkan Anda bold. Tangible ini bahasa asing, silahkan Anda buat italics ya. Ya, terus Anda seperti itu. Atau yang ini untuk memperjelas Anda kasih garis bawah seperti itu. Nah, ini nilai penting dan lain sebagainya mau Anda bold silahkan. Nah, ini seperti ini bold. Nah, ini contoh misalnya bold. Anda mau membuat link misalnya juga bisa. Ini cara membuat link, ini linknya. Memasukkan gambar misalnya di tengah ya, Anda tinggal kalahkan kursor di sini, klik insert image. Kalau nggak bisa silahkan Anda enter dulu ya, baru Anda tempatkan insert image di sini. Kalau nggak seperti itu biasanya image-nya akan tempat di atas di sini ya, seperti itu. Itu cara kita memasang atau mensipkan gambar di tengah-tengah postingan seperti itu ya. Nah, ini kita coba ya, kita coba publish ya, tampilannya akan seperti apa. Nah, ini ya, kita lihat tampilannya ya. Tadi agak sedikit ada gangguan. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ini ya, tampilannya akan seperti ini. Ternyata untuk model blog yang baru ya, tampilan harus 2 kali kita mengedit ya, harus 2 kali kita mengeditnya. Anda masuk lagi ya untuk membetulkan apa editan dari huruf yang sudah kita rubah. Ternyata balik lagi ke awal. Nah, ini balik lagi ke awal. Silahkan Anda Ctrl A, kemudian di sini perdana ya, rubah lagi menjadi perdana. Silahkan Anda update. Nah, ini silahkan Anda buka. Ini tampilannya sudah berubah. Ini enak ya, enak ketika dibaca oleh orang yang membacanya. Itu salah satu dari cara kita untuk melakukan postingan dari blog. Begitupun ketika Anda memposting soal-soal ya, silakan Anda ketik dulu. Misalnya kita mau posting soal ulangan harian ya, ulangan harian sosiologi. Jangan Anda copy paste langsung atau ketik langsung di blognya, karena akan acak-acakan ya postingan dari ini apa, dari soal-soal ini ya. Misalnya soal penilaian harian kedua, kita copy yang ini kan sudah saya buat ya, paste dulu di notepad ya. Silahkan Anda paste dulu di notepad, kemudian Anda rapihkan satu-satu seperti ini. Anda rapihkan satu-satu.
rapikan satu-satu ininya, silahkan rapikan satu-satu, baru kemudian Anda copy lagi ya, Ctrl A, Anda copy lagi di postingan blog kita ya. Di sini new post kita posting. Nah, tinggal Anda copy yang ini yang sudah Anda betulkan di notepad, Anda paste di sini. Nah, ini kita ganti hurufnya jadi Ferdana ya. Ini belum ada gambar. Kalau Anda mau membuat gambar ya, supaya ini soal sosiologi. Nah, ini biasanya ada gambar di sini. Kita cari gambar yang gratis untuk ikon dari postingan kita. Kalau saya biasanya tanpa gambar. Image kita lihat, cari di image. Nah, ini banyak image ya. Nah, kita ini soal aja, misalnya atau Anda bikin icon sendiri ya, kemudian tempatkan di postingan ya. Misalnya bank soal ini bisa, ini produk nih ada lisensinya, jadi jangan Anda ini bukan lisensi tapi bisa Anda ini ya, bank soal sosiologi SMA. Copy ya seperti tutorial di awal, silakan Anda ini di sini. Kita kasih judul penilaian harian kedua sosiologi SMA kelas 11 misalnya 11, atau Anda survei dulu judulnya di Google supaya tahu banyak yang mencari yang seperti apa. Silakan Anda isi deskripsinya misalnya dengan hanya mengcopy ini dua ya, isi deskripsi, research description di sini tinggal Anda tempel. Lokasi ya, silakan Anda input lokasi. Di sini nggak bisa GPS karena sinyal ya. Anda ketikkan lokasi Anda sekarang berada, kemudian research ya, di sini otomatis akan muncul. Kemudian kita kasih label. Labelnya kita mau ngasih label apa, misalnya ya sesuai dengan ini label yang sudah kita buat ya. Misalnya kita buat soal nih di sini, soal ulangan harian misalnya. Ini agak luar biasa sinyalnya ya, XL ya, ulangan harian. Nah, kita copy saja yang ada di sini ya, kemudian tempatkan di sini, tempel. Ini sudah ada labelnya. Silahkan Anda coba kita publish. Nah, ya ulangan harian ini ya, per label. Ini tidak ada labelnya, kok tidak muncul ya. Ulangan harian, tempel ya, di sini tidak muncul. Saya curiga ini pengaruh sinyal ya. Nah, ini ulangan harian harusnya sudah bisa update ya. Kita lihat, nah udah masuk label. Ini termasuk, ini tidak ada labelnya tadi ya. Ini label ulangan harian. Kita lihat postingan kita. Nah, ini sudah jadinya rapi ya. Nah, ketika orang berkunjung dan membacanya, ketika Anda buka label ulangan harian juga ada di sini ya. Ini per label, seperti itu cara posting blogger ya. Kalau kita memposting ini YouTube ya, dari YouTube, video dari YouTube mau kita sematkan di blog juga bisa. Misalnya kita masuk ke channel YouTube saya ya,
seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini ketika post kita memiliki dua opsi ya, dua opsi ya, antara postingan kompos ya, kompos postingan, dan HTML kode. Kalau seandainya kita menempatkan video YouTube kita di blog kita, tentunya yang kita tempatkan adalah HTML-nya ya, seperti itu. Ya, ini agak lama, mudah-mudahan tidak lama. Ini udah bisa. Ini ada dua. Kalau untuk YouTube Anda buat HTML ya, jadi postingannya jangan di kompos tapi di HTML. Nanti di sini Anda disuruh masukkan kode, tapi ini agak lemot ya. Kodenya dari mana nanti kita lihat. Ini terlalu lemot ya, sangat lemot sekali. Ya, kalau enggak ya kita akhiri. Itu cara tips kita untuk melakukan postingan blog ya. Untuk kita melakukan postingan YouTube, silahkan Anda bertanya di komentar, insya Allah saya akan berikan tutorialnya ya kalau Anda membutuhkannya ya. Itu saja ya, ini nggak bisa karena terlalu lama ya kita internetnya ya. Jadi untuk kesempatan kali ini semua tutorial desain blogger sudah saya berikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.